Waktunya sore ya, bukan pagi, oke? Besok hari Sabtu itu kan insya Allah kita praktek sholat kan. Jadi nanti Ustazah Nida bawain kuping gajah yang nggak dengerin Ustazah pasangin tuh kuping gajahnya tuh. Mau nggak? Nggak usah dibeleh. Diganti kuping gajah. Nanti dimakan krek gitu, enak. Oke, siap semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mulai ada yang tertutup auranya dengan setan. Itu setan udah mulai tuh menduduki matanya. Kemarin Ustazah Nida tuh dapat video tuh namanya tuh ada nama nama setan itu namanya Jin Wasnan. Siapa namanya? Jin Wasnan. Apa itu modelnya digambarkan di situ tuh model jinnya itu gendut, hitam, matanya besar, melotot gitu kalau ngomong tuh sambil melotot gini ya. Terus dia bilangnya begini, aku punya tugas untuk mengganggu manusia supaya nggak ibadah. Yang sholat, yang mau sholat itu terus ditiup matanya, jadi terus ngantuk, tidur. Temanku ada yang pernah kayak gitu. Itu bisa jadi karena ditiup matanya sama setan atau jin wasnan itu tadi. Temanku ada yang itu loh. Yang apa? Pernah nangis Mm-mm. sama ibunya. Deh. Jadi ini yang Ustazah Nida lihat tadi udah bengong, matanya cuman gini. Nah, bisa jadi tuh jin wasnan tuh lagi duduk di matanya itu. Dibikin kebuka tapi nggak melihat apa-apa. Nerawang doang, apa namanya istilahnya ya? Bengong. Tatapan kosong tuh. Sampai-sampai apa? Dikasih salam tidak menjawab. Ya. Coba sekarang kita tes lagi siapa yang sedang diduduki atau ditiup-tiup matanya atau tutup mulutnya sama jin wasnan. Kita akan coba dengan hafalan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Lanjut surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dari penerawangannya Ustazah Nida, Ustazah Nida bisa melihat jin wasnan itu takut banget sama Andra. Jin wasnannya tuh takut mau ngegoda Andra tuh ndak bisa. Dari awal Ustazah Nida mulai mengucapkan salam, Andra itu udah duduknya tegak, menjawab salamnya lantang,
diajak hafalan Quran, suaranya keluar, tatapan matanya nggak kosong tapi ngeliatin Ustazah Nida. Walaupun Ustazah Nida ngeliat ke depan begini, tapi kemampuan emak-emak ya, kemampuan ibu-ibu, walaupun matanya menuju ke depan, tapi ini bisa kelihat ke sini, bisa melihat ke sini. Nek anak laki nggak bisa. Anak laki itu pasti lurus ke depan aja, kalian nggak bisa lihat kiri kanannya gini. Bisa kalau ngelirik. Iya, kalau kalian ngelirik gini bisa, tapi kalau ngelihat lurus ke depan itu nggak bisa. Orang laki itu jadi orang laki itu sudah terciptanya autonya kayak gitu. Ngelihatnya cuma lurus ke depan, tapi orang perempuan walaupun lihat ke depan, dia bisa meraba yang di sebelah sini nih. Apa yang terjadi di sini pergerakan. Dari tadi Ustazah Nida ngeliatin kalian, ini mata Ustazah tuh bisa ngeliatin Andra. Ya. Jadi Masya Allah ini Jin Wasnan ini gimana caranya ngegoda Andra ya. Kok raiso ya. Kok anaknya itu kok lek membaca, lek memperhatikan Ustazahnya kok bener-bener ini Jin Wasnan tuh bingung karo Andra kuwi. Tapi kalau yang lainnya Jin Wasnan tuh gampang banget. Tinggal tak tiup matanya. Ngantuk. Tak jepit mulutnya langsung nggak keluar, tak dudukin lehernya langsung. Siapa yang tadi kayak gitu? Nah, itu karena Jin Wasnannya gampang dudukin. Berarti Jin Wasnan tuh nggak takut sama kalian. Yang dia takuti baru Andra doang. Pak Ustadz? Pak Ustadz? Kan di sini nggak ada Pak Ustadz, adanya Bu Ustazah. Nah, Jin Wasnannya nggak deketin Ustazahnya, wong Ustazahnya serius kok ngajar. Sekarang tinggal kalian ini yang mau digoda Jin Wasnan apa enggak? Lanjut. Kalau begitu mari kita lanjut dengan hadis larangan marah. La taghdab walakal jannah. Maka bagimu surga. Hadis apa ya? Hadis ngaji. Hadis sebar salam. Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ucapkan salam bila bertemu teman. Ulurkan tangan. Ulurkan tangan dengan penuh senyuman. Senyum dulu. Nah, terus apa? Dengan penuh senyuman. Senyuman itu juga masuk ibadah. Cemberut muka jauh dari barokah. Ustazah Nida mau lihat siapa senyumnya yang paling manis. Biasanya kalau dengan temennya salam cuman itu apa itu? Salaman itu gimana? Salaman harus dengan senyum. Assalamualaikum. Coba sekarang kita ngucap salam sambil tersenyum. Coba 1, 2, 3. Assalamualaikum. Nah, coba dilihat. Oke, good. Ini Dek Farah ini yang harus latihan senyumnya lagi ya, Dek Farah. Yuk kita coba temani Dek Farah untuk sambil senyum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan teman atau bertemu dengan guru, apakah kita langsung berlari masuk ruangan, Satria? Enggak. Harus gimana kalau ketemu ustazahnya? Salim, betul banget. Boleh nggak langsung lari masuk ke dalam? Enggak ya. Nggak apa-apa, lupa ya. Lain kali kalau ketemu ustazahnya langsung salam. Salamnya boleh sambil cemberut apa sambil tersenyum? Tersenyum. Ustazah, assalamualaikum. Cemberut. Bagus nggak kayak gitu? Enggak. Ustazah Dewi, assalamualaikum. Bagus nggak kayak gitu? Atau Orlin, assalamualaikum. Bagus nggak?
Enggak, tapi coba kalau Nagara, assalamualaikum. Seneng nggak kalau kita ngelihat orang senyum? Sekarang gini ya, perhatikan ya, Ustazah Nida akan bikin ekspresi. Kalian coba kalian rasakan, enak apa ndak enak, seneng apa ndak? Seneng nggak kalau kayak gitu? Enggak ya. Tapi coba kalau Alisa gitu ya, Bias, nah langsung Bias juga ikut senyum. Tapi jangan Bias. Atau gini, Zafran. Gitu. Seneng nggak kalau lihat orang kayak gitu tuh? Hawa. Nggak seneng ya, rasanya kepengen lari deh, takut gitu ya. Temanku di sekolah itu kayak emak-emak. Loh, kayak emak-emak gimana? Galak. Emangnya emak-emak galak? Paling galaknya orang galak. Iya. Oke ya, jadi itu keutamaan senyum kita kalau bertemu dengan orang yang baru atau dengan siapa saja, kita lebih senang kalau dihadapi dengan senyum ya. Lanjut lagi, hadis. Alhamdulillah ya Allah. Hadis, jaga lisan. Amsik alaika. Boleh tidak kita ngomong yang nggak baik? Nggak boleh. Terus tadi saya di rumah ngomong kasar. Astagfirullahalazim. Hah? Ngomong apa itu? Ngomong kasar. Nanti kalau ngomong kasar lagi diingatkan ya. Amsik alaika lisanaka. Jangan sampai gara-gara lidah kita masuk neraka. Temanku di sekolah tadi ada yang bilang kasar. Ya nggak usah. Jangan diikutin. Astagfirullahalazim. Di sekolahku kan kirim-kiriman surat sama teman. Kirim surat apa? Itu loh, kertas di teman aku. Terus pas kertas itu ada temanku nulis ASU. Astagfirullahalazim. Itu tangannya yang menulis kata-kata tersebut kan bisa-bisa besok di neraka dicincang-cincang tuh. Nggak mau. Mau nggak? Enggak. Ya iyalah. Dipukul pakai baja yang besar. Dia bilangin aku ANDIN. Astagfirullahalazim. Anak-anak zaman sekarang kenapa mereka harus gampang nian bicara kayak gitu? Astagfirullahalazim. Diingatkan kawan-kawannya itu kalau ngomong seperti itu ngomong seperti itu apa itu? Kalau ngomong kasar yang Temanku banyak yang ngomong kasar. ya Allah ya Robbi. Emang mereka nggak ikut TPA ya? Kakak kelas itu di sekolahku itu ada ngomong kasar. Coba kalian nanya sama mereka, bertanya pada mereka ketika mereka berkata-kata kasar seperti itu, tanyakan. Apakah mereka nggak tahu kalau ada kata-kata Nabi yang melarang untuk berkata-kata jelek? Menawa itu malah berantem sama kakak kelasnya. Ya Malah Allah. ditinggal kakak kelasnya. Kok iso? Guys, Terus Menawa malah diinjak kepalanya. astagfirullah. Terus Bu Guru gimana Bu Guru tuh? Bu guru biarin aja, soalnya bu guru lagi beres-beres. Aduh, itu anak TK ya? Aduh, ya Allah, anak TK pukul-pukulan sampai injak kepala dan Bu Guru tidak peduli. Bu Guru nggak lihat. Itu bu guru lagi nyapu. Ya Bu Guru walaupun lagi nyapu tapi kan bisa ngeliatin tuh anak lagi berantem. Cuman langsung kabur. Guys. Tapi
Dibilangin kepala sekolah aja. Ini mau main terus pleset. Dibilangin kepala sekolah. Ustazah berharap supaya kalian yang ada di sini jangan sampai mudah mengeluarkan kata-kata yang nggak baik ya. Karena apa yang kalian ucapkan itu menggambarkan isi hati kalian dan juga kepala kalian. Kalau kalian suka ngomong yang kasar, ngomong yang jelek, artinya hati kalian juga isinya kotor dan jelek. Juga begitu dengan pikiran kalian atau otak ya. Otaknya berarti isinya hal-hal yang jelek dan tidak baik, nggak bagus, kasar gitu loh. Jadi lidah kalian ini adalah cerminan apa yang ada di dalam hati dan juga kepala kalian. Maka kalian yang sudah belajar di Al-Biru ya, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang jelek atau yang kasar. Karena Al-Biru tidak pernah mengajarkan untuk berkata kasar ataupun berkata yang jelek. Al-Biru mengajarkan amsik alaika lisanaka. Jagalah mulutmu ya. Oke, jadi untuk hari ini Ustazah Nida berharap anak-anak yang ada di Al-Biru semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Gitu kalau ada yang mendoakan ya. Aku mau naik ke atas. Hah? Tongogi apa? Tongogi apa? Hah? Ya apa? Bahasa apa kui? Bahasa apa? Kasar. Maksudnya bahasa dari mana itu? Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea, apa bahasa apa itu? Inggris. Bahasa Jepang. Bikinan sendiri apa bahasa bikin-bikin sekarang. Istilah yang dibuat sekarang-sekarang. Dari film apa itu? Aku tahu. TOH. Artinya. Dah, pokoknya pesan Ustazah Nida kayak gitu. Jagalah lidah kalian, jangan sampai lidah kalian membawa kalian semuanya ke neraka karena suka berkata yang kotor atau yang jelek. Jamba awak. Apa? Tadi temen aku jamba awak. Kenapa dijambak? Aku nggak ada ngata-ngata. Hais, Ustazah itu mumet dengerin kalian punya laporan-laporan sekolahan itu. Kenapa isinya anak-anak yang sangat aktif seperti itu? Penda pernah jamba aku juga. Gara-gara apa, Bu? Aku juga. Aku juga didorong. Ustazah kasih tahu kalian nih. Kalau kalian diperlakukan atau dijahati seperti itu kan namanya dibully ya. Kita dipukul, kita dikata-katain kasar, itu namanya dibully. Kalau kalian dibully, lawan. Iya. Bukan gitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya terus balas lagi ngebully dia, jangan, bukan itu. Ustazah berpesan satu, yang penting bukan kalian yang memulai. Bukan kalian yang mulai untuk berkata kasar, bukan kalian yang memulai untuk mukul. Misalnya kalian lagi main, ada teman main terus kalian mukul dia, nah itu berarti kalian yang mulai. Tapi misalnya kalian kok lagi main atau lagi menggambar, tiba-tiba ada teman yang datang mukul, ada teman yang datang berkata kasar, maka berdirilah. Tadinya kan kalian lagi duduk tuh, lagi nulis ya kan? Kan lagi nulis tuh. Terus teman berdiri, datang, dia mukul atau apa. Itu langsung kalian harus berdiri, nggak boleh duduk. Berdiri, terus tanya sama dia, maumu apa? Kenapa kok saya dipukul? Kenapa kok saya dikata-katakan kasar? Salah saya apa? Tanya seperti itu. Jadi mengklarifikasi. Hah? Salahnya nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain kok dia seperti itu, terus kita nanya, maumu apa? Kenapa kok saya dipukul? Kenapa kok kamu ngomong kotor gitu sama saya? Terus dia bilang, saya suka aja, gitu ya. Kalau memang kamu suka seperti itu, saya lapor sama Pak Guru. Atau saya lapor sama Bu Guru. Pak Kepala Sekolah. Ya, udah, kalian udah tahu kan? Laporkan kepada kepala sekolah.
Aku punya. Pokoknya jangan kasih ruang kepada para pembuli. Mereka yang suka berkata kasar, mereka yang suka mukul, itu namanya pembuli. Siapa? Pembuli. Maka jangan pernah berikan ruang yang luas untuk para pembuli. Begitu mereka melakukan aksinya, kalian harus langsung mengingatkan. Ya. Kalau kamu seperti ini terus, saya lapor sama kepala sekolah. Tapi ya sama ibu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya orang penting. Soalnya orang apa? Penting. Orang apa? Penting. Orang penting. Mau penting nggak penting, lewatkan aja, ngapain takut hanya gara-gara dia orang penting. Sepenting apakah dia di hadapan Allah? Kalau Pak kepala sekolah mah sering lewat, jadinya nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Maksudnya kepala sekolahnya yang orang penting, Iya. atau anak itu yang anaknya orang penting? Enggak, kepala sekolahnya jadi kan kepala sekolahnya banyak tuh. Banyak kerjaan. Jadi nggak boleh diganggu. Oh bukan, nggak gitu konsepnya, enggak. Kepala sekolah itu punya kewajiban, punya